Halo dan selamat datang kembali di 100% Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatasi masalah baterai boros pada Sony Xperia 10 Mark II. Mari kita mulai. Jadi pertama-tama, mari kita masuk ke pengaturan dan pastikan kita mengaktifkan satu pengaturan ini. Dan tentu saja saya berbicara tentang stamina mode yang terkenal dan sudah lama ada, yang pada dasarnya adalah istilah keren untuk mode hemat daya. Kita bisa masuk ke dalamnya dan sekarang kita bisa melihat beberapa opsi yang berbeda. Namun sebelum kita mulai mengotak-atik salah satu opsi tersebut, hal terpenting di sini adalah teks di bagian bawah yang menyatakan bahwa stamina mode akan mematikan atau membatasi aktivitas latar belakang, beberapa efek visual, dan fitur-fitur berdaya tinggi lainnya untuk memperpanjang masa pakai baterai. Jadi jika Anda mengalami masalah baterai boros, artinya baterai Anda cepat habis, mengaktifkan stamina mode akan membantu Anda memperpanjang masa pakai baterai sehingga tidak cepat habis. Seperti yang Anda lihat, kita juga memiliki beberapa tingkat pengaturan yang berbeda. Misalnya kita memiliki tingkat stamina dan di sini terdapat dua opsi. Pertama-tama, kita memiliki penghematan daya seimbang dan di sini ada beberapa hal seperti panggilan internet dan streaming musik mungkin tidak tersedia serta aplikasi mungkin tidak sinkron. Tema gelap tidak bisa dimatikan dan kecerahan layar sedikit dibatasi. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang apa saja yang dibatasi. Hal yang paling penting di sini mungkin adalah lokasi yang secara otomatis dimatikan ketika layar mati. Pada sini sebenarnya aku udah terlalu buruk karena itu, tapi jika Anda sangat bergantung pada hal-hal seperti ini, misalnya jika Anda sangat suka, entah itu Google Maps atau apapun, maka ini bisa menjadi masalah. Dan Anda juga memiliki mode lainnya, yaitu mode mengutamakan waktu baterai. Dan sekarang performa perangkat untuk penggunaan umum seperti menggulir dibatasi, pemindaian antarmuka dan streaming musik mungkin tidak tersedia, dan aplikasi mungkin tidak disinkronkan secara otomatis, lalu tema gelap tidak dapat dimatikan, dan kecerahan layar juga dibatasi. Jadi, pada dasarnya ini agak mirip dan sekilas memang sulit untuk melihat perbedaannya. Seperti deskripsinya berbeda tapi pembatasannya hampir sama. Jadi, apa sebenarnya perbedaan antara mode waktu baterai diutamakan dan mode hemat daya? Untungnya, perbedaannya sangat mudah. Mode waktu baterai diutamakan pada dasarnya lebih ekstrim, tapi lebih baik untuk waktu siaga yang lama. Sedangkan mode hemat daya seimbang di sini lebih moderat dan akan lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari secara diam-diam. Lalu, apa sebenarnya perbedaannya? Nah, sekali lagi cukup sulit untuk dijelaskan karena tentu saja mode waktu baterai diutamakan misalnya akan mengubah jauh lebih banyak hal daripada hanya 4 hal ini. Misalnya mode ini akan memberikan masa pakai baterai terpanjang, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan apa harga itu? Nah, harganya adalah misalnya adanya penundaan dalam menerima notifikasi seperti email, aplikasi pesan, dan semua itu. Layanan latar belakang juga akan tertunda dan dapat dihentikan sementara atau dikurangi secara signifikan. Dan konektivitas saat layar mati mungkin terputus sepenuhnya. Maksud saya data seluler secara harfiah. Jika Anda mengaktifkannya setiap kali Anda mematikan layar, internet Anda akan terputus. Yang sejujurnya cukup banyak. Ini sangat keras bagi pengguna, tetapi memberikan masa pakai baterai baru yang lama. Dan juga aplikasi yang bergantung pada lokasi atau konektivitas terus-menerus mungkin akan bermasalah atau kehilangan beberapa fungsinya. Jadi jika masalah baterai Anda sangat parah, misalnya Anda benar-benar kesulitan dengan baterai Anda karena suatu alasan, maka pertama-tama saya sarankan Anda misalnya memeriksa kondisi baterai Anda. Anda bisa memeriksa kesehatan baterai Anda dengan cukup mudah. Misalnya Anda bisa masuk ke Play Store dan menginstal aplikasi seperti Battery Health di sini. Dan seperti yang Anda lihat, ada banyak sekali aplikasi yang berbeda. Saya rasa yang ini mungkin yang terbaik. Setidaknya aplikasi ini memiliki jumlah unduhan terbanyak, ulasan terbanyak. Dan di sini Anda akan melihat seberapa sehat baterai Anda, suhu, dan semua informasi lain yang biasanya tidak tersedia untuk Anda. Dan jika masalah pada baterai Anda sangat parah, maka Anda mungkin memang perlu memeriksa kondisi baterai Anda. Jika Anda yang masih memiliki garansi, Anda mungkin bisa menukar ponsel Anda dengan model lain, dan semua hal itu. Namun, jika Anda sudah menggunakan ponsel ini cukup lama dan baterai Anda sudah rusak, pada dasarnya mengaktifkan pengaturan baterai yang saya sukai akan sangat membantu Anda.
Namun jika Anda tidak ingin kehilangan hampir semua fungsi pada perangkat Anda, mode penghematan daya seimbang adalah pilihan tengah yang bagus antara mode penghematan daya ekstrim dan tidak menghemat baterai sama sekali. Saya rasa itu saja. Dan tentu saja kita juga bisa misalnya mengatur jadwalnya. Jadi kita bisa masuk dan mengaturnya berdasarkan persentase. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki beberapa informasi. Tapi sekarang jika kita mengaturnya misalnya ke 40%, maka ini berarti mode stamina kita akan otomatis aktif. Setiap kali baterai kita turun di bawah 40%, yang sangat bagus karena biasanya, jujur saja, Anda tidak benar-benar ingat untuk mengaktifkan mode hemat daya secara manual, dan dengan cara ini Anda bisa melakukannya secara otomatis. Dan juga ini tidak benar-benar berarti bahwa mode stamina akan menonaktifkan dirinya sendiri setelah Anda mencolokkan charger dan persentasenya naik melewati 40%. Sebaliknya, Anda memiliki pengaturan di sini yaitu matikan di 90% yang secara default sudah diaktifkan. Jadi mode 7 dalam 1 hanya akan mati ketika baterai mencapai 90%. Sayangnya kita tidak bisa benar-benar mengubah nilai di sini. Kita hanya bisa menonaktifkan atau mengaktifkan fitur ini, tapi menurut saya ini tetap cukup bagus. Dan tentu saja jika Anda mau, Anda selalu bisa mengaktifkannya secara manual. Dan seperti yang Anda lihat, saat ini kita menggunakan mode gelap dan semua pembatasan lainnya untuk menghemat baterai. Dan kita juga memiliki warna yang berbeda untuk ikon baterai di panel notifikasi. Juga, jika saya ingat dengan benar, kita seharusnya juga bisa mengaktifkannya langsung di sini. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu masuk ke pengaturan, Anda cukup masuk ke pusat kontrol di sini dan mengubah serta mengaktifkan mode stamina dari sini. Dan sejujurnya itu saja untuk video ini. Namun tentu saja mode stamina bukanlah satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda secara cepat bahwa Anda juga dapat langsung masuk ke pengaturan. Dan kita masuk ke aplikasi yang seharusnya saya melewatkannya di sini. Mari kita lihat semua aplikasi kita, dan katakanlah kita memiliki beberapa aplikasi yang sangat haus daya. Aplikasi media sosial biasanya suka menghitungnya. Jadi misalnya kita memiliki Facebook ini di sini, dan sekarang kita memiliki penggunaan baterai aplikasi, dan sekarang kita juga dapat menonaktifkan izinkan penggunaan latar belakang jika Anda ingin menonaktifkan secara manual beberapa aplikasi jahat. Sekali lagi seperti Facebook, TikTok, Instagram, semua seperti hampir setiap aplikasi media sosial akan mencoba membuang baterai sebanyak mungkin. Karena mereka ingin dan mereka perlu akses ke internet, mereka membutuhkan akses ke internet sehingga mereka dapat memperbarui umpan mereka dan seperti mengirimi Anda beberapa notifikasi baru dan semua itu. Dan jika Anda tidak ingin menggunakan ini, Anda tidak ingin memiliki notifikasi tersebut, Anda tidak ingin aplikasi media sosial, Anda menghabiskan semua baterai Anda, tetapi Anda tidak ingin menghapusnya karena itu akan sama saja dengan hidup di bawah batu saat ini. Anda dapat dengan mudah, saya akan melarang penggunaan parkour dan Anda harus melakukannya dengan baik. Dan juga, sekali lagi, Anda bisa memadukannya dengan mode stamina dan pengurasan baterai kemungkinan besar akan hilang dalam waktu singkat. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.